Pernah dengar cerita Christina Troitino? Ini seorang jurnalis lepas, dia itu berhasil nyelinap masuk gitu aja ke acara makan malam super eksklusif di Sundance Film Festival. Wah, kedengerannya kayak di film ya? Iya kan? Tapi yang bener-bener bikin kita tertarik buat bahas mendalam kali ini, itu caranya dia masuk. Bukan ngeretas atau malsuin undangan loh. Oh ya, terus gimana? Justru dia sengaja ngelanggar beberapa ekspektasi sosial gitu. Aturan nggak tertulis lah. Nah, ini langsung bikin kita mikir kan, buat Anda juga nih, kenapa ya dan kapan sih ngelanggar aturan tapi secara strategis ya malah bisa jadi kunci biar lebih efektif, biar lebih berpengaruh. Bukan sekedar berontak tanpa arah gitu. Menarik, menarik. Oke, ayo kita bedah deh ini. Hari ini kita fokus ke aturan kedua dari bukunya Jeffrey Pfeffer yang lumayan provokatif. Seven Rules of Power. Aturannya, langgar aturan. Sumber kita ya buku Pfeffer itu, terus ada studi-studi sama contoh kasus juga yang dia kutip. Oke. Misi Kipa nih buat Anda biar paham psikologi di balik ngelanggar aturan ini. Bukan buat jadi sembrono ya, tapi biar Anda bisa pakai pemahaman ini secara strategis buat capai tujuan. Dan seringnya nggak perlu ngerasa kotor atau nggak etis kok. Ini soal jadi lebih efektif aja, dengan ngerti dinamika kuasa yang sering nggak kelihatan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mungkin kita mulai dari basis psikologisnya dulu. Kenapa sih tindakan yang kayaknya salah ini malah bisa dilihat sebagai tanda kekuatan? Tentu, tentu. Jadi, kerangka berpikirnya gini. Ngelanggar aturan itu seringkali bukan cuma nentang norma aja. Tapi, dalam konteks tertentu, ini bisa jadi sinyal kekuatan yang, wah, kuat banget. Sinyal kekuatan ya? Iya. Ada studi bagus dari Gerben van Cleef soal ini. Dia bikin eksperimen, orang-orang disuruh ngamatin orang lain ngelanggar norma sosial kecil-kecilan. Contohnya gimana tuh? Ya, hal-hal kayak misalnya ngambil kopi gitu aja di ruang tunggu rame tanpa izin. Atau, wah ini, naikin kaki ke kursi di kafe seenaknya. Atau ngerokok di tempat dilarang sambil ngejatuhin abu sembarangan. Waduh, terus hasilnya? Hasilnya konsisten. Pengamat ini cenderung nganggap si pelanggar aturan ini sebagai orang yang lebih berkuasa dibandingin sama orang yang patuh aturan. Itu agak kebalikan sama intuisi ya. Biasanya kan kita mikir orang bakal kesel atau nganggap dia nggak sopan. Ini kok malah dianggap lebih kuasa. Betul. Aneh ya kedengarannya, tapi alasannya itu ada di asosiasi heuristik, semacam jalan pintas mental kita lah. Oh, gimana tuh? Secara umum nih, kita itu cenderung ngaitin kekuasaan sama kebebasan. Bebas dari batasan, bebas dari aturan yang ngikat orang lain. Masuk akal sih. Nah, orang yang punya kuasa kan sering dianggap punya privilege buat nggak ngikutin semua aturan. Jadi pas kita lihat orang terang-terangan ngelanggar norma sosial, otak kita tuh bisa secara otomatis nginterpretasiin itu sebagai sinyal. Wah, orang ini pasti punya posisi atau kekuatan nih, makanya dia berani begini. Jadi kayak komunikasi tersirat gitu ya? Persis, komunikasi implisit soal status dan otonomi. Nggak peduli dia beneran berkuasa atau enggak, perilakunya itu sendiri yang ngirim sinyalnya. Oke. Ini mulai jelas nih. Coba kita balik lagi ke contoh Christina Troitino tadi di Sundance. Pelanggaran aturannya kan spesifik banget ya, berlapis gitu. Iya, coba dirinci lagi deh. Pertama, dia kirim email perkenalan singkat banget ke panitia. Cuma nyebut penulis Forbes. Udah, nggak pakai penjelasan panjang atau basa-basi sopan. Terus? Kedua, pas dapat balasan soal pilihan menu makan malam, dia sengaja nunggu 48 jam baru balas. Padahal itu acara penting kan, harusnya cepat dong. Sengaja ditunda ya? Iya, dan puncaknya nih, dia datang ke acara itu bawa pacarnya sebagai tamu tambahan, tanpa ngabarin, tanpa izin dulu. Wah, itu sih beneran nekat. Banget kan? Masing-masing tindakan ini, apalagi yang terakhir, jelas pelanggaran etiket banget di acara eksklusif. Tapi, gabungan semua itu malah nunjukin PD yang tinggi. Statusnya jadi kelihatan tinggi gitu. Dia bertindak seolah-olah dia itu tamu VIP, punya hak istimewa, dan pantas ada di sana. Nah, yang menarik di sini adalah, persis kayak yang Anda bilang tadi, gimana keseluruhan tindakan Troyortino itu ngirim sinyal yang konsisten, koheren gitu. Maksudnya? Ya, dengan dia terus-terusan bertindak seolah-olah punya kuasa dan hak khusus, orang lain di sekitarnya, termasuk panitia, jadi mulai memperlakukan dia seolah-olah dia emang punya kuasa itu. Oh, jadi orang lain yang ngasih kuasa itu ya, gara-gara lihat perilakunya.
Betul sekali. Ini contoh sempurna gimana kekuasaan itu sering banget sifatnya perseptual, sosial banget. Nggak melulu soal jabatan formal atau punya duit banyak. Kekuasaan juga bisa diberikan oleh orang lain, tergantung gimana kita nampilin diri dan bertindak. Jadi kasus Trokcitino ini. Ya, perilakunya yang ngelanggar ekspektasi normal itu malah ngomunikasiin status yang cukup tinggi. Sampai dia diterima, bahkan sama tamu tak diundangnya itu. Dia kayak, apa ya, memprogram ulang persepsi orang tentang dirinya lewat tindakan. Selain sinyal kekuasaan tadi, kayaknya ada elemen lain nih, kejutan. Bener nggak? Ngelakuin sesuatu yang nggak terduga itu bisa efektif banget. Oh ya, jelas. Ada cerita menarik nih soal Jason Calacanis. Dia entrepreneur internet yang lumayan terkenal sekarang. Dulu pas dia masih mahasiswa di kampus lain, dia pengen banget pindah ke Fordham University. Terus, dia ngapain? Dia nggak ikutin prosedur standar, nggak bikin janji resmi. Dia ngelakuin hal yang nggak biasa banget. Dia langsung aja datang. Istilahnya mampir gitu ke kantor kepala penerimaan mahasiswa Fordham. Wah, langsung nyamperin gitu aja. Iya, bayangin deh kagetnya si kepala penerimaan. Tapi tindakan nekatnya ini, yang penuh pede ini, malah berhasil. Kepala penerimanya itu malah terkesan sama keberaniannya. Akhirnya dia direkomendasiin buat diterima lewat jalur non-tradisional. Serius. Gara-gara nekat mampir doang. Nggak cuma itu, Calacanis ini ngelakuin hal mirip lagi ke dekan Fakultas Bisnis. Lagi-lagi tanpa janji, nongol aja di kantor dekan. Ah, ini orang emang nekat ya. Dekannya itu kaget banget. Mungkin bingung juga ya, mesti gimana. Sampai-sampai dia malah nawarin challenge kerjaan paruh waktu di lab komputer kampus. Kayaknya kejutan ini bener-bener ngerusak skrip interaksi sosial yang normal. Bikin orang lain nggak siap buat nolak. Tepat sekali. Efek kejutan ini ada akar psikologisnya yang kuat loh. Kebanyakan dari kita kan cenderung ngindarin konfrontasi ya, atau situasi yang bikin canggung. Iya sih, malas ya berdebat atau gimana gitu. Nah, pas ada orang ngelakuin sesuatu yang benar-benar di luar dugaan, kayak tiba-tiba nongol di kantor tanpa janji, respon otomatis kita seringnya bukan langsung nolak tegas, tapi lebih ke, apa ya, bingung sesaat, atau penasaran, atau malah sedikit terintimidasi sama keberaniannya. Oh gitu ya? Mekanisme ini nih yang jadi dasar strategi lama. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Logikanya kan kalau udah terlanjur dilakuin, orang lain jadi lebih segan buat ngelarang atau batalin karena butuh konfrontasi atau usaha lebih gede. Ah iya ya, sering denger tuh ungkapan itu. Contoh klasiknya nih, Robert Moses, perencana kota legendaris tapi juga kontroversial di New York. Prefer cerita gimana Moses pengen bangun taman bermain di area elit, Taylor Estate, tapi banyak banget yang nolak. Terus gimana dia ngakalinnya? Dia kerahin krunya buat bangun taman itu duluan, diem-diem, sebelum semua izin resmi dan perdebatan selesai. Wah, nekat juga ya. Begitu tamannya udah jadi, udah berdiri kokoh, situasinya langsung berubah total. Itu jadi fait accompli, fakta yang udah terjadi, susah diubah. Para penentang, bahkan pengadilan sekalipun, jadi jauh lebih susah buat nyuruh bongkar sesuatu yang udah nyata ada. Apalagi kalau udah mulai dipakai orang kan? Itu contoh yang kuat banget ya, gimana kita bisa lihat relevansinya dalam konteks kerja kita sehari-hari nih, buat Anda misalnya. Prinsip fait accompli ini relevan banget di kantor atau organisasi. Bayangin deh, ada proyek baru atau inisiatif yang kayaknya bakal banyak ditentang kalau lewat jalur persetujuan formal yang ribet dan lama. Oke. Nah, kalau sebuah tim berhasil mulai proyek itu, walau skala kecil, atau mungkin udah bikin prototipe atau pilot projectnya, itu bakal jauh lebih susah buat dihentikan sama pihak lain. Kenapa gitu? Kenapa? Karena manfaatnya atau setidaknya potensinya udah mulai kelihatan nyata. Udah bukan ide abstrak di kertas lagi. Energi, waktu, mungkin duit, udah terlanjur keluar. Buat ngawak Kevin itu sekarang butuh keputusan aktif yang lebih sulit. Butuh justifikasi lebih kuat daripada sekedar nolak proposal awal yang masih hipotetis. Ini ngubah dinamika pengambilan keputusan banget loh. Ini nyambung juga ya, kegagasan kalau aturan itu, baik formal atau enggak, seringnya enggak netral. Paver bilang, aturan itu sering dibuat sama yang udah punya kuasa. Tujuannya ya buat mempertahankan status quo, mempertahankan kekuasaan mereka. Iya, aturan bisa jadi alat buat ngendaliin pemain baru atau ide-ide disruptif biar nggak macam-macam. Dia ngutip studi menarik banget, judulnya How the Weak Win Wars, dari Ivan Erik Wintoft.
Studi ini neliti ratusan konflik asimetris dari tahun 1800 sampai 2003. Konflik di mana satu pihak itu secara materi jauh lebih kuat dari lawannya. Normalnya kan pihak kuat menang sekitar 71,5% ya. Masuk akal lah. Oke, itu wajar. Terus? Nah, temuan kuncinya di sini. Aregwintoft nemuin kalau pas pihak yang lebih lemah milih pakai strategi nggak konvensional, artinya ngelanggar aturan perang yang biasa diterima saat itu, kayak pakai taktik gerilya gitu, bukan perang terbuka, tingkat kemenangan mereka itu naik drastis. Naik gimana? Dari cuma sekitar 28,5% jadi 63,6%. Gila kan? Ini nunjukin kalau dengan nolak main sesuai aturan yang dibikin pihak kuat, pihak lemah bisa banget ningkatin peluang mereka. Wow, signifikan banget ya bedanya. Analogi yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari ya di olahraga. Misalnya basket. Bayangin tim yang pemainnya biasa aja, nggak ada bintangnya. Tapi tim ini mutusin pakai strategi aneh yang nguras tenaga. Kayak full court press terus-terusan. Oh, yang jagain satu lapangan penuh itu ya? Iya, itu kan melanggar aturan nggak tertulis soal gimana ngatur energi dan fokus bertahan. Tapi tim kayak gini sering banget bisa ngalahin tim yang di atas kertas jauh lebih jago. Kenapa? Karena mereka berhasil ngatur tempo permainan, maksa lawan keluar dari zona nyaman, mereka ngubah aturan mainnya. Contoh di dunia bisnis juga banyak ya. Kita bisa lihat sosok kayak Elon Musk. Terlepas dari pro kontranya ya, dia kan sering banget nantang ekspektasi. Kadang aturan formal dari regulator, serikat pekerja, atau bahkan cara CEO berkomunikasi sama publik dan pemerintah. Iya juga sih, gayanya beda banget. Tindakannya ini seringkali efektif buat mendisrupsi industri yang udah mapan atau mempercepat inovasi di perusahaannya. Tapi ya tentu ada konsekuensinya, muncul dilema besar. Dilema gimana tuh? Ya, ngelanggar aturan, apalagi aturan formal atau norma sosial yang kuat, itu butuh keberanian gede. Siap ngadepin kritik, penolakan, bahkan sanksi. Ini nyentuh pilihan mendasar. Kita lebih mentingin nyesuain diri, fitting in, biar diterima kelompok, atau berani nonjol, standing out, buat bikin perubahan, dapat perhatian, atau ngejar tujuan yang nggak biasa. Dilema antara nyesuaiin diri sama nonjal ini emang tekanannya kuat banget ya. Sering gak nyaman. Pfeffer cerita anekdot soal mendiang koleganya di Stanford, Profesor Jerry Salancik. Ini ilustrasi bagus banget. Gimana ceritanya? Jadi, suatu hari, di hari pertama kuliah perilaku organisasi, Profesor Salancik ini masuk ke kelas yang penuh mahasiswa. Tapi bukannya langsung ke depan kelas kayak dosen biasa, dia malah diam-diam duduk di kursi kosong di tengah-tengah mahasiswa. Oh, terus dia ngapain? Dia cuma duduk aja di situ, diem, nggak ngomong apa-apa. Wah, pasti awkward banget ya suasananya. Persis, mahasiswa mulai gelisah, saling lihat, bisik-bisik, suasana jadi nggak enak banget. Setelah diam beberapa saat yang menegangkan, beberapa mahasiswa malah mulai nunjukin tanda-tanda nggak suka gitu ke dia. Kenapa bisa gitu? Ya, karena si profesor ini sengaja ngelanggar ekspektasi peran yang mendasar banget. Aturan nggak tertulis soal gimana dosen harusnya bersikap di hari pertama kuliah. Eksperimen kecil Salancik ini nunjukin betapa kuatnya tekanan sosial buat konformitas, buat ngikutin skrip. Dan betapa nggak nyamannya kita kalau ada orang, apalagi figur otoritas, ngelanggar aturan implisit itu. Butuh keberanian buat nahan tekanan itu. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting ya. Selain tindakan ngejutin atau ngelanggar norma umum tadi, bentuk pelanggaran aturan apa lagi sih yang relevan, tapi sering kita abaikan gara-gara tekanan sosial ini? Apa tuh kira-kira? Salah satu yang paling dasar, tapi seringnya paling susah buat banyak orang. Berani meminta sesuatu yang kita mau atau butuh. Meminta. Kedengarannya simple. Simple, tapi nggak gampang dilakuin kan. Meminta, apalagi minta sesuatu yang gede atau nggak biasa, itu sebenarnya bentuk pelanggaran aturan implisit soal jangan ngerepotin orang lain, atau tunggu aja sampai ditawarin. Oh iya, benar juga. Sering sungkan gitu ya. Nah, studi dari Frank Flynn dan Vanessa Leck di Columbia University nunjukin fenomena ini. Mereka nemuin kalau orang itu secara konsisten ngeremehin kemauan orang lain buat ngebantu kalau diminta. Ngeremehin gimana maksudnya? Kita cenderung terlalu fokus mikirin potensi biaya, gangguan, atau susahnya buat si calon pemberi bantuan. Kita juga takut ditolak, takut kelihatan lemah, nggak mampu, atau dianggap lancang. Akibatnya, kita jadi sering nggak minta. Padahal, peluang dibantu mungkin jauh lebih gede dari yang kita kira. Jadi kita terlalu pesimis ya soal kesediaan orang lain nolong? Betul banget. Faktanya nih,
Dari sudut pandang si penolong, memenuhi permintaan itu seringkali nggak seberat yang kita bayangin kok. Malah, nolong itu bisa ngasih perasaan positif, ngerasa kompeten, kooperatif, penting, atau dermawan. Oh, ada efek positifnya juga buat yang nolong ya? Ada. Pas kita minta tolong atau minta sesuatu dari orang, kita kan secara nggak langsung ngakuin posisi atau kemampuan dia. Itu bisa naikin status atau ego mereka secara halus. Jadi, meminta itu bukan cuma soal dapat apa yang kita mau, tapi bisa jadi interaksi yang untungin dua pihak secara psikologis. Kalau nggak minta, ya berarti nutup pintu buat kemungkinan ini. Ada contoh nyata yang menarik nih soal kekuatan berani meminta ini. Keith Ferrazzi, penulis buku Never Eat Alone. Dia cerita pengalamannya sendiri. Gimana tuh? Pas dia lulus dari Harvard Business School, dapat tawaran kerja dari Deloitte Consulting, firma konsultan gede. Dia nggak langsung terima aja. Dia ngajuin syarat yang lumayan berani buat lulusan baru. Syarat apa? Dia minta di kontrak kerjanya dicantumin kesempatan buat makan malam tahunan, 4 mata, sama CEO Deloitte waktu itu. Wah, minta makan malam sama CEO buat anak baru lulus? Iya, permintaan yang nggak biasa banget kan? Tapi yang ngejutin, permintaannya dikabulin. Keberaniannya minta sesuatu di luar norma itu ngasih dia akses yang nggak ternilai harganya. Keren banget. Ada lagi kisah Reginald Lewis, yang kemudian jadi salah satu pengusaha Afrika Amerika terkaya. Waktu muda, dia pengen banget masuk Harvard Law School. Sebelum daftar resmi, dia keterima di program musim panas khusus buat mahasiswa minoritas di sana. Oke. Nah, di tengah program musim panas itu, bukannya nunggu proses pendaftaran normal, dia ngelakuin pelanggaran aturan prosedur. Dia deketin salah satu penasihat fakultas senior, terus dengan gigihnya dia yakinin Dewan Penerimaan buat nerima dia langsung ke program hukum reguler. Cuma berdasarkan performa di program musim panas itu? Iya, tanpa perlu lewat proses aplikasi formal lagi, dan berhasil. Dia jadi satu-satunya orang dalam sejarah Harvard Law School yang diterima sebelum daftar resmi. Gila, bener-bener break the rules ya? Pola pikir di balik tindakan kayak Ferrazzi dan Lewis ini seringnya simpel aja. Apa ruginya nyoba? Skenario terburuk ya paling ditolak. Itu mungkin bakal kejadian juga kalau nggak nyoba. Tapi kalau nggak pernah berani minta, ya udah pasti nggak akan dapat apa yang mungkin sebenarnya bisa diraih. Nah, kalau kita tarik benang merahnya ke gambaran yang lebih gede lagi nih, tindakan ngelanggar aturan ini nggak cuma relevan sebagai taktik buat dapat kuasa atau untung pribadi loh. Oh ya, maksudnya? Dalam banyak kasus sejarah penting, ngelanggar aturan itu justru jadi motor penggerak perubahan sosial yang fundamental. Dan seringkali ada muatan moralnya yang kuat. Coba deh pikirin, contoh-contoh ikonik yang ngubah sejarah. Seperti? Rosa Parks, Oh, Rosa Parks. nolak pindah ke belakang bus, itu kan pelanggaran hukum segregasi waktu itu. Mhm. Martin Luther King Jr. nulis suratnya yang keren itu dari penjara Birmingham, ngebelain pembangkangan sipil lawan hukum yang nggak adil. John Lewis, ikon hak sipil, sumur hidupnya ngedorong apa yang dia sebut good trouble. Masalah yang baik ya. Ya, sengaja dan damai ngelanggar aturan atau hukum yang nindas. Atau Nelson Mandela, dipenjara puluhan tahun karena nantang apartheid di Afrika Selatan. Jadi dalam konteks ini, ngelanggar aturan bukan lagi sekedar strategi ya, tapi bisa jadi semacam keharusan etis gitu. Tepat. Dalam kasus-kasus itu dan banyak lagi, ngelanggar aturan yang berlaku jadi keharusan moral buat nantang sistem, norma, atau hukum yang emang dasarnya nggak adil atau nindas. Perspektif ini relevan banget juga loh di konteks organisasi modern. Contohnya di kantor gimana? Misalnya, nantang norma-norma gender atau ras yang implisit, tapi ngerugiin. Kayak ekspektasi nggak tertulis kalau pemimpin perempuan harus selalu komunal, ngemong, nggak boleh kelihatan terlalu ambisius atau tegas. Karena itu, ngelanggar stereotip feminin. Oh iya ya, sering dengar soal itu. Atau stereotip ras tertentu yang ngebatasin peluang karir. Nah, di sini muncul dilema yang sering disebut double bind. Double bind itu apa? Itu situasi sulit. Misalnya buat perempuan tadi. Kalau dia ngelanggar norma, bersikap tegas dan ambisius, dia resiko dapat reaksi negatif, dicap agresif, atau nggak disukain. Tapi kalau dia nurutin norma, jadi pasif, dia mungkin diabaikan, karirnya mandek. Wah, serba salah ya jadinya. Emang, nantang status quo itu seringkali nggak nyaman dan penuh resiko. Tapi kadang ya cuma itu caranya buat dorong perubahan positif, baik buat diri sendiri maupun buat sistem yang lebih luas. Jadi kalau mau nantang, ya harus siap bakal ada resistensi atau rasa nggak nyaman. Itu udah bagian dari prosesnya.
Jadi setelah dengar semua contoh dan analisis ini, apa ya artinya buat Anda pendengar kami? Pesan intinya kayaknya jelas ya. Ngelanggar aturan kalau dilakukan secara strategis dan sadar, itu bukan sekedar pembangkangan acak atau kenakalan. Bukan sama sekali. Artinya, alat buat capai tujuan Anda dengan lebih efektif. Ini jelas nantang nasihat konvensional yang sering kita dengar buat selalu mewarnai di dalam garis saja. Tapi penting banget nih buat nambahin nuansa di sini. Pembahasan ini sama sekali bukan anjuran buat jadi, anarkis gitu. Atau nggak bain semua aturan sembarangan. Itu malah bisa kontraproduktif dan ngerusak. Jadi kuncinya apa dong? Kuncinya itu di kebijaksanaan, keterampilan, sama kesadaran situasional. Pertama, Anda perlu ngembangin kemampuan buat ngidentifikasi aturan mana sih yang pantas ditantang, mana yang sifatnya seenaknya, mana yang udah kuno dan nggak relevan, mana yang aktif ngerugiin Anda atau kelompok Anda, atau mana yang ngehalangin tujuan yang lebih besar dan positif. Harus pinter milih-milih aturannya ya? Betul. Kedua, Anda perlu punya keberanian, tapi juga keterampilan sosial dan strategis buat nantang aturan itu secara selektif, terukur, dan pakai cara yang paling mungkin ngasih dampak positif. Kesadaran situasional, kayak yang ditunjukin Troy Tino di Sundance tadi, dia tahu persis konteks acara itu dan gimana main beda di sana itu krusial banget. Milih medan pertempuran Anda dengan bijak, itu kuncinya. Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya soal aturan. Nah, sebagai bahan refleksi terakhir nih buat Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Coba deh luangin waktu bentar, pikirin lingkungan Anda sekarang di kerjaan, komunitas, atau bahkan dinamika pribadi. Ada nggak sih aturan tertulis maupun nggak terucap yang mungkin tanpa sadar udah ngehambat potensi penuh Anda, atau tim Anda, atau tujuan yang pengen Anda capai? Pertanyaan bagus tuh. Dan coba pikirin juga, dalam situasi spesifik apa ya, strategi minta maaf setelah ngelakuin itu mungkin lebih efektif daripada jalur standar minta izin sebelum ngelakuin. Nah, untuk nutup diskusi kita, mari kita ingat lagi gagasan inti yang provokatif dari Jeffrey Piver tadi. Aturan itu sering dibuat sama mereka yang udah megang kuasa. Dan salah satu fungsi utamanya, ya buat mempertahankan kuasa itu dan ngejaga status quo. Oke. Ini bawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungi lebih lanjut nih secara pribadi. Kalau Anda selalu dan hanya mengikuti aturan yang udah ditetapin sama orang lain, aturan main siapa sih yang sebenarnya lagi Anda ikutin? Dan pada akhirnya, buat keuntungan siapa?